Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wahyuningsih, NIM 44010220007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang identitas manusia Indonesia. Bagaimana identitas manusia Indonesia? Apakah manusia Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain atau justru memiliki banyak kesamaan? Untuk menemukan jawaban tentang pertanyaan ini, mari simak presentasi berikut ini. Di dalam slide presentasi, ditampilkan ada 3 gambar. Yang pertama adalah pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm. Kemudian yang kedua adalah gambar kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia. Yang ketiga adalah potret masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, yaitu di tepi jalanan. Gambar yang pertama itu bisa kita simpulkan bahwa masyarakat yang ada di dalam gambar tersebut atau warga yang ada di gambar tersebut cenderung tak acuh terhadap peraturan dan tidak peduli pada keselamatan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, mengenai kerusuhan. Kerusuhan tentunya terjadi karena adanya suatu perbedaan atau konflik baik antar kelompok, antar etnis, ataupun perbedaan lain yang muncul yang diselesaikan dengan cara yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah contoh perilaku yang kurang sesuai dengan norma-norma yang berada di masyarakat, yaitu membuang sampah sembarangan, di mana hal tersebut secara tidak langsung nantinya akan mengganggu kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungan di sekitar. Apakah ketiga gambar di atas mewakili identitas manusia di Indonesia? Tentunya jawabannya adalah tidak. Kemudian berikut ini ada 3 gambar lain. Apakah ketiga gambar di samping mewakili identitas manusia Indonesia? Yang pertama, gambar pertama menampilkan Pancasila menyatukan kemajemukan bangsa. Dalam hal ini, berarti manusia Indonesia memiliki identitas, yaitu manusia dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, gambar kedua menampilkan adanya berbagai keyakinan atau agama yang ada di Indonesia, yang dapat diartikan manusia Indonesia sebagai manusia yang religius. Kemudian yang ketiga adalah keragaman budaya Indonesia, yang dalam hal ini mencerminkan adanya kebinekaan atau keragaman yang ada di Indonesia. Identitas yang pertama adalah manusia dengan kebinekaan. Manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Keragaman atau kebinekaan itu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas manusia, bahkan sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara. Keragaman ini menjadi karakter Indonesia yang bersifat transidental dan terbuka untuk digali. Maknanya melalui proses eksplorasi pengalaman lokalitas manusia Indonesia. Nilai keragaman terkandung di dalam nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Dengan kata lain, keragaman merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia. Kebinekaan atau keragaman di Indonesia seperti dua sisi mata uang yang terpisahkan antara manfaat dan juga kerugian atau dampak negatif yang dihasilkan. Hal ini tergantung bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi keberagaman yang berada di Indonesia. Hal tersebut dapat digunakan sebagai alasan perpecahan atau dapat juga sebagai digunakan untuk pemersatu bangsa. Konteks kebinekaan dalam pendidikan, sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara
Beliau menyampaikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Keberagaman atau kebinekaan tidak hanya terjadi di masyarakat secara umum, namun di dalam pendidikan atau di sekolah juga terdapat keragaman yang ada, baik dari segi siswa maupun guru yang mengajar di sekolah. Dalam konteks siswa, karakter siswa atau keragaman siswa, ada banyak sekali hal yang bisa dieksplorasi. Data-data tentang keberagaman atau keragaman karakteristik peserta didik. Di antaranya ialah keragaman etnis, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, moral dan spiritual, sosial, serta perkembangan motorik. Adanya keragaman ini perlu dimanfaatkan guru untuk menyusun atau mendesain pembelajaran. Adanya keragaman ini bukan menjadi dasar guru melakukan diskriminasi atau perbedaan perlakuan terhadap siswa yang memiliki latar belakang tertentu untuk mendapatkan perlakuan yang lebih khusus atau spesial. Dengan adanya keragaman atau kebinekaan siswa, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah melakukan analisis diagnostik. Hal ini dapat berupa asesmen kognitif atau asesmen non-kognitif untuk mengetahui karakter-karakter yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian, hasil tes diagnostik dianalisis untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Kemudian, hal tersebut digunakan guru sebagai dasar desain untuk mendesain pembelajaran yang berpihak pada siswa, sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna. Identitas manusia Indonesia yang kedua adalah manusia Pancasila. Manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Yang pertama, ciri manusia Indonesia yang hakiki adalah manusia yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik dalam pikiran, sikap, maupun tindakannya. Setiap umat beragama saling menghargai dan memberikan kebebasan untuk beribadah tanpa adanya diskriminasi ataupun ancaman. Yang ketiga, setiap individu saling membutuhkan yang menjadi ciri sebagai makhluk sosial, rukun dan damai, serta senantiasa bergotong royong. Kemudian penyelesaian masalah mengutamakan musyawarah mufakat, bukan mengutamakan adanya perselisihan atau kerusuhan seperti gambar kerusuhan yang saya tampilkan pada awal presentasi tadi. Dalam konteks pendidikan, lalu apa yang harus dilakukan untuk membentuk manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila? Kurikulum 2013 telah memberikan pedoman wujud internalisasi Pancasila yang harus muncul atau harus dikembangkan dalam diri peserta didik, yaitu dinamakan sebagai profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 dimensi sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut. Dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua adalah kebinekaan global. Dimensi yang ketiga, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lalu, bagaimana contoh pengembangan profil pelajar Pancasila di sekolah? Di sini ada beberapa contoh penerapan program atau hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang pertama, pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dapat dilakukan dengan pembiasaan Jumat Agamis, budaya 6S, dan pengelolaan sampah di sekolah. Kemudian yang kedua, dimensi kebinekaan global dapat digali dengan cara mengadakan gelar karya berupa
berupa adat kesenian dari daerah lain serta belajar makanan khas daerah tertentu. Kemudian yang ketiga, dimensi gotong royong dapat dikembangkan dengan Jumat bersih dan pembelajaran kelompok di dalam kelas. Yang ketiga, dimensi mandiri dapat dikembangkan dengan cara membiasakan siswa untuk membuat jurnal refleksi, di mana pada jurnal tersebut dapat disampaikan apa yang sudah dipahami siswa, apa yang belum dipahami, dan apa yang ingin diketahui lebih lanjut. Selain itu, ada juga penugasan mandiri yang harus dikerjakan siswa sebagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dimensi bernalar kritis dapat dicapai dengan penerapan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Di antaranya adalah problem-based learning, project-based learning, discovery inquiry learning, dan lain-lain. Kemudian dimensi kreatif dapat dilakukan dengan pembuatan produk digital atau non-digital sebagai penilaian dalam pembelajaran. Identitas yang ketiga adalah manusia Indonesia sebagai manusia religius. Masyarakat Indonesia mengartikan hidup sebagai sebuah perjalanan menuju pada suatu tujuan. Agama-agama besar di Asia mengajarkan tentang hidup sebagai berziarah atau sebagai sebuah perjalanan. Jadi terdapat kesamaan antara prinsip hidup yang dianut oleh masyarakat Indonesia dengan penganut-penganut agama di Asia, yaitu tentang mengartikan hidup sebagai sebuah perjalanan. Kesadaran manusia sebagai peziarah diekspresikan dalam berbagai tarian tradisional dan upacara adat setempat. Ziarah merupakan sikap religius yang berkarakter rasional dan dinamis. Manusia Indonesia sebagai manusia religius. Yang pertama ialah dengan spiritualitas ziarah yang dinamis menjadi titik temu berbagai penganut agama yang berbeda untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis, adil, dan bersaudara, sehingga bisa saling membantu dalam menjalani perziarahan hidup dengan damai dan bahagia. Relasi dan dialog antar pemeluk agama yang berbeda dan antar umat manusia sebagai peziarah semakin berkualitas. Ketika peziarahan hidup ini, setiap pribadi sungguh-sungguh menghayati dan bertanggung jawab untuk melestarikan alam dan menjaga harmoni. Adanya kesamaan prinsip tersebut diharapkan dapat menjadi penguat atau mempererat hubungan manusia meskipun memiliki perbedaan keyakinan, namun sejatinya ada persamaan mendasar yang dapat mempersatukan kita sebagai manusia, khususnya sebagai manusia Indonesia. Penerapan manusia religius di dalam pendidikan sudah disampaikan pada slide sebelumnya, yaitu misalnya dengan mengadakan Jumat religius, kemudian pembiasaan doa di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran, kemudian menghargai kepercayaan atau agama antar teman, antar guru, maupun masyarakat sekolah. Demikian presentasi tentang identitas manusia Indonesia. Semoga bermanfaat. Silahkan memberikan kritik, saran, komentar, maupun pertanyaan jika Anda memiliki tanggapan atas presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.